Terdapat sebuah legenda di daerah Bima, Kelurahan Manggemaci, Doro Bedi. Terdapat sebuah kampung yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Salah satunya yaitu Ina Male dan Om Punggaro. Mereka berdua merupakan sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani, memiliki seorang putra yang bernama Langgusu. Seorang putra yang tampan, baik hati, dan berbakti kepada orang tua, serta bekerja keras. Di kampung sebelah terdapat seorang gadis bernama Langgini, seorang gadis yang begitu cantik, sebatang kara, tetapi sudah diangkat oleh Om Puwale menjadi seorang anak. Karena kecantikan Langgini membuat banyak laki-laki yang ingin mendekatinya. Tetapi dari banyak laki-laki tersebut tidak ada satupun yang berhasil memikat hati dari Langgini. Hingga pada suatu saat Langgini dan Langgusu bertemu di suatu jalan. Sejak saat itu Langgusu jatuh cinta kepada Langgini. Cinta pada pandangan pertama. Karena Langgusu yang begitu berbeda dengan laki-laki yang lain, Langgusu tidak bisa tidur karena menahan rasa sukanya kepada Langgini. Tidak berselang lama, Langgusu memberanikan diri untuk bertemu dengan Om Puwale, mengungkapkan keinginannya untuk mempersuting anak satu-satunya. Pada saat itu, Om Puwale memberikan syarat. Karena Langgini merupakan anak satu-satunya, sehingga apabila Langgusu ingin mempersunting anaknya, ia harus membawakan sekarung beras dan harus dapat membangun rumah yang kelak akan mereka tempati saat menikah nanti. Beberapa bulan berjalan, Langgusu telah berhasil menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Om Puwale, sehingga mereka pun menikah dan pindah ke rumah yang sudah dibangun sebagai syarat tersebut. 2 bulan pernikahan mereka, Langgusu merasa tidak ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Sehingga sampai pada suatu saat ketika Langgusu berada di tengah lautan, ia berpikir untuk pergi merantau ke goa. Sesampainya di rumah, Langgusu langsung menyampaikan keinginannya tersebut terhadap istri yang baru dinikahi. Tetapi mendengar ucapan itu, Langgini begitu kaget, tidak terima dan tidak mengizinkan sang suami untuk pergi merantau. Karena umur pernikahannya yang masih baru dan rasa sayang yang dimiliki oleh Langgini, sehingga Langgini tidak mampu melepaskan suaminya untuk pergi merantau. Kita baru saja menikah. Made tidak ingin kita pergi merantau. Langgini pun menangis setiap harinya. Begitu juga dengan sang suami yang setiap harinya selalu saja membujuk dan meyakinkan Langgini untuk memberikan izin agar ia dapat pergi merantau ke goa. Sehingga pada suatu hari, saat melihat kegigihan dan kesungguhan dari sang suami, Langgini pun setuju dan memberikan izin kepada suaminya untuk pergi merantau. Lalu kemudian, tiba pada hari kepergian dari sang suami berpesan untuk menjaga diri dan memberikan sambolo atau ikat kepala yang biasa digunakan oleh pemuda Bima. Simpan ini, katanya. Ini adalah janjiku agar aku kembali lagi. Setelah kepergian suaminya, Langgini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai pada suatu ketika, datanglah seorang pemuda dari Makassar dengan kapal yang begitu megah, seorang saudagar. Dan saat itu Langgini bekerja sebagai pelayan keluarga saudagar tersebut.
Pemuda tersebut jatuh cinta kepada Langgini, sehingga ia menanyakan kepada sahabat terdekat Langgini, "Bisakah kamu menanyakan kepadanya, saya menyukainya? Apakah dia juga menyukai saya?" Sahabatnya pun menyampaikan hal tersebut terhadap Langgini, tetapi Langgini hanya biasa saja. Kemudian, karena kesirikan dari sahabatnya tersebut menyebarkan rumor yang tidak benar mengenai Langgini dan saudagar tersebut. Ia mengatakan bahwa Langgini telah berbuat suatu perbuatan yang tidak baik terhadap saudagar tersebut, sehingga seluruh warga desa mengunjing dan membicarakan Langgini. Langgini tidak kuat terhadap berita yang tersebar tersebut. Ditambah lagi dengan kerinduannya terhadap suaminya, ia menangis lalu lari ke atas bukit Dorobedi yang tinggi untuk melihat ke arah lautan sambil membawa sembolo atau ikat kepala yang diberikan oleh suaminya. Ia menangis sejadi-jadinya merindukan sang suami. Lalu pada saat yang sama pula, sang suami sedang dalam perjalanan pulang untuk menemui sang istri. Ia sudah sukses dengan pulang membawa sebuah kapal yang begitu besar. Tetapi sayangnya, di tengah laut ombak begitu besar menyebabkan kapalnya pecah dan Langgusu pun meninggal dunia. Langgini menangis karena merasa firasatnya begitu jelek sekali, sehingga terlontar kata-kata yang keluar dari mulut Langgini yang menyatakan bahwa jika ia tidak bisa bersama suaminya, lebih baik ia menjadi batu. Dan pada saat itu pula, Langgini berubah menjadi batu. Di saat yang sama, warga desa pun tahu bahwa rumor yang beredar merupakan rumor palsu, sehingga mereka mencari Langgini di atas bukit. Tetapi yang mereka temui hanyalah sembolo atau ikat kepala tersebut dengan sebuah batu besar yang memandang ke arah lautan. Sehingga pada saat itu orang-orang memanggil batu tersebut dengan nama Wadun Tandarahi, atau batu yang memandang suami. Dan hingga saat ini batu tersebut menjadi tempat wisata dan situs yang dijaga. Tanda